102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Ya, Sobat K, masih bersama saya Adi Jamadi di K Newsmaker ini, dan tentunya bersama bintang tamu saya ada Mas Anasrul SH. Beliau adalah juru bicara dan juga sekretaris dari tim advokasi bersahabat. Ya, Sobat K, seperti yang tadi kita bahas di segmen 1, tadi sudah disampaikan bahwa Kiai Mukid dalam wawancaranya bersama K Radio menyampaikan bahwa beliau sebenarnya sudah memaafkan masalah ini. Tapi untuk proses selanjutnya beliau masih akan melihat reaksi dari pihak sana untuk nanti apakah akan melakukan tindakan yang lebih dalam hari ini melanjutkan proses hukum atau tidak. Nah, tanggapan Mas Anas sendiri terkait dengan apa yang disampaikan Kiai Mukid ini, benarkah sudah bersiap-siap ini akan melakukan proses hukum untuk segala kemungkinan? Oke Mbak, jadi begini. Kalau kemarin kan sudah sampaikan dan waktu saya ketemu di tempat beliau, kalau ini kita biarkan terus, tentu akan terulang terus. Ini bukan kejadian yang pertama. Bukan yang pertama dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jember. Ini pernah juga dilakukan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Jember, itu Raid Kon. Waktu itu beliau diminta untuk daftar kejaksaan, padahal waktu hari yang sama itu di Bakorwil ada Inspektorat Jawa Timur, itu terkait pembahasan APBD, terkait pengembalian SOTK. Bupati waktu itu diminta hadir ke sana, tapi malah memilih untuk daftar kejaksaan. Raikon juga, Ketua DPRD juga diminta di sana. Kenapa kau tidak datang saja ke Bakorwil? Tentu bisa selesai di sana. Kalau ini kita biarkan terus, Mbak, kekuasaan pergunakan untuk menakut-nakuti orang lain, kan tidak bisa. Oke, Anda melihat ada skenario yang memang tidak biasa, ini yang sengaja dilakukan? Iya. Jadi begini, kita kan tahu sendirilah, kejaksaan ini selaku pengacara negara, tugasnya mereka sudah paham. Apakah di sana apa lembaga peradilan Pak Kiai Mukid salah. Ini kan tugasnya hakim menyampaikan orang salah loh. Kok dia oleh kejaksaan? Tapi begini Mbak, seperti disampaikan oleh Pak Kiai Mukid tadi, beliau datang ke sana atas inisiatif Bupati Jember itu Faidah. Artinya siapa? Artinya pelaku utama kalau kita bicara bahasa hukum ini adalah Faidah. Ada kesan Bupati Faidah ini menjebak Kiai Mukid untuk diminta datang ke kejaksaan, setelah itu tiba-tiba dilemparkan. Iya. Jadi mempergunakan tangan aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti seorang gitu. Oke. Tapi ada yang menarik di sini. Kalau kita masih kaitannya dengan apa yang kita bahas ini ya, kan disampaikan bahwa Kiai Mukid itu diminta datang ke kejaksaan atas perintah Bu Faidah, kalau boleh dibilang seperti itu. Nah, setelah itu di sana beliau bertemu dengan Kasidatun, dihadapkan dengan Kasidatun. Kemudian yang dibahas salah satunya adalah tentang KSOTK atau pengembalian jabatan yang dilakukan Kiai Mukid beberapa waktu sebelumnya, dan itu atas rekomendasi dari Mendagri. Tapi yang menarik di sini, beberapa media termasuk K Radio mendapatkan pernyataan dari Kasidatun Kejaksaan Negeri Jember, Bapak Agus Taufikur Rahman. Seperti apa pernyataan beliau? Apakah benar sesuai seperti yang disampaikan oleh Kiai Mukid? Kita dengarkan bersama pernyataan dari Kasidatun ini. Ditanyakan kelanjutannya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana. Jadi hanya seputar konsultasi masalah perdata. Makanya tadi dia langsung menuju ke bidang satu. Kalau sudah terkait pemerintahan Pemkab, itu sudah di luar bidang datun. Karena kita hanya murni perkara-perkara perdata saja. Kalau mengenai pemerintahannya tidak masuk di dalam bidang satu. Itu bukan ranahnya datun ya. Jadi yang perlu saya jelaskan, ranah datun itu terkait dengan aset dan permasalahan-permasalahan terkait gugatan-gugatan terhadap Pemda dari pihak ketiga, dari luar ya, bukan dari pemerintahan. Jadi dari pihak luar, apakah itu dari rekanan, apakah orang yang dari menguasai lahan dan lain-lain. Ya,
Itu dia rekamannya yang sudah berhasil ke radio dapatkan. Itu adalah pernyataan dari Kasidatun Kejari Jember, Bapak Agus Taufikur Rahman. Sudah kita dengar bersama, disampaikan bahwa tidak ada tentang KSOTK. Jadi Bupati datang saat wakil Bupati datang saat itu lebih disampaikan untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah pidana yang menimpa Pemkab Jember. Tidak ada sama sekali masalah KSOTK. Tanggapan Mas Anas sebagai pendamping Pak Wabub. Jadi begini, Mbak. Selama di kejaksaan, Pak Wabub kepada kami menyampaikan hanya masalah KSOTK, tidak ada bicara yang lain. So, apa yang disampaikan oleh Kasidatun tadi? Beliau selaku pejabat publik, selaku aparat penegak hukum, tentu tahu konsekuensinya. Beliau melakukan ke publik gitu. Anda menurut Anda ini yang disampaikan Pak Kasidatun? Kebohongan publik. Kebohongan publik? Iya, dan itu adalah pidana. Kami akan proses itu. Nah, ini apakah berarti bahwa ini adalah semacam amunisi-amunisi yang disiapkan ketika nanti dari pihak sana, mungkin di luar dari pihak Kiai Mukid atau Wabub ini dianggap tidak, sebenarnya tuntutan apa sih Mas ini? Kalau tidak salah tadi sebenarnya Kiai Mukid atau beberapa pihak yang mendukung Kiai Mukid ini menuntut untuk adanya permintaan maaf gitu, diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Apa betul seperti itu atau memang dari pihak Kiai Mukid ingin proses ini sudah dilanjutkan saja? Kalau secara pribadi beliau memaafkan, tentu kalau proses hukum beda lagi, Mbak. Okay. Nah, biar ke belakang hari tidak terulang lagi. Okay. Ini sekelas wakil bupati, seorang kiai diperlakukan seperti itu, apalagi kami. Sebenarnya yang dituntutkan ini apa Mas, kalau boleh ditegaskan dengan adanya pendampingan kepada Kiai Mukid dari teman-teman tim advokasi bersahabat ini dan juga siapa tadi disebutkan tim pendukung Kiai? Jadi koalisi masyarakat bela Kiai, ya. Itu sebenarnya apa yang dituntutkan dengan pendampingan yang diberikan kepada Pak Wabub ini? Jadi dari koalisi masyarakat bela Kiai yang di dalamnya ada advokasi bersahabat, tentu karena ini dilakukan oleh pejabat publik, harus melakukan minta maaf. Siapa yang dituntut untuk melakukan minta maaf ini? Kalau dari pemerintah daerah, tentu adalah bupati dan bersama jajaran orang yang hadir di kejaksaan waktu itu. Karena beliau yang membawa ASN datang ke sana, dia bertanggung jawab. Termasuk juga dari kejaksaan. Di sana tentu kan juga Kajari dalam hal dia adalah selaku penanggung jawab, gitu. Juga harus menyampaikan permintaan maaf. Dan itu harus disampaikan di depan publik. Oke, jadi ini yang dituntut dari pihak Kiai Mukid adalah permintaan maaf. Yang pertama dari bupati dan juga orang-orang yang hadir saat itu di kejaksaan, termasuk Bu Yesi yang disebutkan tadi secara gamblang, namanya disebut secara jelas oleh Pak Kiai Mukid, dan juga dari pihak kejaksaan. Kalau itu tidak dilakukan, next. Kalau itu tidak dilakukan, Mbak, maka kami dari koalisi masyarakat bela Kiai ini sudah melakukan koordinasi. Mungkin ada dari Selasa besok juga ada dari kelompok-kelompok masyarakat yang akan melakukan gerakan itu penyampaian pendapat hari Senin, Mbak. Itu kemudian dari GRJ itu Senin, dari koalisi masyarakat bela Kiai itu hari Selasa. Dan ini jumlah massa yang turun tidak sedikit, Mbak. Hampir 5.000. 5.000 orang? Iya. Ini akan melakukan aksi turun jalan dalam rangka kaitannya juga termasuk masyarakat bela Kiai ini? Iya. Ini khusus untuk berikan dukungan kepada Kiai Mukid dulu. Oke. Mereka akan melakukan aksi di mana saja nih, Mas? Tempatnya itu adalah di depan Pemda dan juga ke kejaksaan. Oke. Ya, ini sepertinya ada Sobat K yang juga sudah menyampaikan pertanyaannya dan juga ingin terhubung langsung dengan kita melalui WhatsApp K Radio. Cuman ini tanpa alamat, saya coba bertanya. Ini disampaikan oleh rekan siapa ini, nanti akan saya sampaikan beliau ini dari mana ketika ini sepertinya sudah mulai membalas. Ini disampaikan pertanyaan melalui WhatsApp K Radio di 0811-355-1029. Ini bertanya tentang kapasitas Kasidatun sebagai apa, sehingga juga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapasitas Kiai Mukid hadir di kejaksaan sebagai apa? Oh, ini dari Sobat Abdul di Silo.
Oh, Ada banyak sekali pertanyaan ini disampaikan, ada 10. Coba kita jawab sekaligus saja mungkin ya, karena pertanyaannya mirip-mirip. Yang pertama, kapasitas Kasidatun itu sebagai apa? Kemudian yang kedua, kapasitas yang mungkin dihadirkan di kejaksaan itu sebagai apa? Apakah sebagai terdakwa? Kemudian yang ketiga, kapasitas Faidah CS yang hadir di kejaksaan sebagai apa? Apakah pelapor? Kemudian yang keempat, bukankah lembaga kejaksaan itu untuk memanggil beberapa orang harus ada SOP-nya? Kemudian selanjutnya, benarkah apa yang dilakukan Kasidatun dan Faidah CS terhadap kiai di mata hukum, dan bagaimana menurut hukum tata beracara yang berlaku? Mungkin 5 saja dulu ini Mas Anas, monggo. Tapi ini berkaitan dan bisa diperhatikan di jawabannya dari Sobat Abdul di Silo, monggo Mas Anas. Oke, terima kasih. Kalau Pak Agus ini adalah Kasidatun. Kasidatun memang ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Oke. Itu dari instruksi presiden, undang-undang kejaksaan itu berikan konsultasi. Beliau ada juga berikan konsultasi juga selaku pengacara negara. Oke. Ini boleh, tetapi juga terbatas seperti yang disampaikan tadi. Itu terkait ada gugatan dari pihak ketiga, baik terhadap pemerintah daerah, BUMN. Jadi itu tupoksinya ya? Iya. Kalau sudah yang kemarin dilakukan terkait KSOTK, ini sudah melampaui kewenangannya gitu loh. Oke, menurut Mas Anas sih di luar kewenangan. Betul. Tuh, Muhi datang ke sana selaku wakil Bupati Jember, Mbak. Beliau diminta oleh Bu Faidah. Jadi pagi itu sudah ketemu di pendopo. Pak Wabub, nanti kita datang ke kejaksaan untuk konsultasi ke sana. Ya karena beliau seorang kiai, dia tidak pernah berpikir oh ini segala macam. Datanglah ke sana. Positive thinking. Betul. Akhirnya hadir memenuhi ajakan atau permintaan Bupati Faidah untuk hadir ke kejaksaan tanpa tahu apa yang sudah menanti di kejaksaan. Betul. Tapi setelah beliau datang ke sana, beliau datang duluan ke sana. Datang ke sana, ketemulah dengan Kasidatun. Saya sampaikan, saya kaget kok ada si orang yang selama ini yang tidak menyenangi saya datang loh. Dia sudah mulai curiga ada apa ya. Selama di sana kan beliau seorang diri, Mbak. Yang di dalam itu ada sekitar 5-6 orang. Tadi aktif itu adalah Kasidatun, Faidah dan Yesi. Beliau seolah dihakimi. Seorang kiai, Mbak. Beliau selama ini di pondok kan tidak tahu masalah hukum. Siapa yang tidak takut loh. Maka beliau menyampaikan, saya tertekan, tentu benar. Siapa yang tidak takut? Di kantor kejaksaan. Sehingga bisa disimpulkan kalau memang apa yang dilakukan kejaksaan ini sudah di luar tupoksinya. Iya, selaku jaksa pengacara negara. Iya. Ya. Dan ini menyambung dari pertanyaan Sobat Abdul ini ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini berarti bahwa apa yang dilakukan Kejaksaan Jember ini sudah overlapping atau melewati batas hukum tata beracara yang berlaku? Kalau di kejaksaan tentu tidak beracara, Mbak. Kalau jaksa itu beracara selaku pejabat negara itu tentu di pengadilan gitu. Sama seperti kami di advokat tentu beracara di sana, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau di kantor itu sifatnya kalau mau apa ya konsultasi loh. Tapi itu terbatas gitu loh. Oke, nah ini juga saya masih melanjutkan. Sepertinya ini sangat tertarik sekali dengan topik yang kita angkat sehingga sangat banyak sekali menyampaikan pertanyaannya. Nah, bukankah peristiwa ini menjadi penyebab kegaduhan atau keresahan di masyarakat Jember? Nah, apakah ada sanksi yang bisa diberikan kepada mereka, khususnya dalam hal ini yang dimaksud adalah Faidah CS dan juga Kasidatun? Kalau kami dari tim hukum, karena ini dilakukan kalau kejaksaan, tentu kami akan melaporkan ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan. Kami lakukan upaya hukum itu terkait dengan pejabat Pemda maupun Bupati. Kemarin juga sudah kami sampaikan kepada DPRD. DPRD juga akan memanggil yang bersangkutan dan juga melaporkan kepada Inspektorat Jawa Timur agar memeriksa yang bersangkutan. Gitu. Jadi itu tuntutannya ya untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, nah ini juga mungkin semacam kayak pendapat ini ya. Jadi secara tidak langsung Kejari Jember mengamini ketika lembaganya dijadikan tempat mengintimidasi pejabat PLT Bupati Jember gitu. Nah ini yang disampaikan oleh Sobat Abdul. Oh ya, juga di sini beliau ingin
juga menanyakan terkait adanya keterlibatan seorang dosen dari salah satu universitas di Jember yang juga disampaikan turut hadir di acara tersebut. Pendapat Mas Anas? Jadi begini, dan itu sudah jelas Mbak, memang kita tidak tahu kapasitas yang bersangkutan. Tapi memang selama ini yang bersangkutan selalu mendampingi pemerintah daerah loh. Tapi dia hadir sana ya tentu atas permintaan Bupati Faida. Dan selama di sana semua apa yang disampaikan itu yang bersangkutan yang mencatat. Dibuat berita acara di sana, tapi memang dan berita acara itu ditandatangani oleh yang hadir, termasuk Kemukit. Iya, tapi sampai hari ini Kemukit kemarin telepon Bu Lasmi, Bagian Hukum, belum diberikan, malah sampai beliau menyampaikan kalau ibu kalau sempat biar saya yang datang ke tempat ibu. Dan itu sampai hari ini belum dapat. Tidak ada kejelasan. Oke, ini juga ada satu lagi Sobat Sofi dari Silo yang bergabung di acara kita ini. Assalamualaikum, saya Sofi dari Silo, santrinya Kiai Mukit. Salah satu santri dari Pak Wabub ini ya. Saya mau bertanya kepada Mas Anas. Mas, kira-kira Mas Anas dan teman-teman Advoka bisa tidak sih mengusut kasus ini hingga ke pidana? Karena masyarakat di sekitar saya, maksud di Silo, menginginkan orang-orang yang sudah mendolimi Kiai selain meminta maaf kepada beliau secara publik juga ada ganjaran pidananya. Terima kasih. Dari Sobat Sofi dari Silo. Tanggapannya Mas Anas. Jadi begini, makanya seperti kita sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Kasidatun yang paling aktif di kejaksaan terkait KSTK, padahal beliau tidak bilang, tidak ada namanya pembahasan KSTK. Ini adalah kebohongan publik, Mbak. Iya. Itu kalau kita bicara undang-undang itu ada sanksi hukumnya. Di pasal 55 itu ada sanksi pidana, dan itu kita ada bersama tim akan mengkaji loh. Itu kita lakukan. Oke. Jadi masih ada potensi untuk dilakukan upaya tuntutan gitu ya, atau mengambil proses secara hukum, tapi hal ini masih dilakukan pendalaman dan juga mungkin ada pembahasan yang masih dilakukan ya. Jadi demikian untuk Sobat Sofi ya, untuk yang bisa disampaikan bahwa potensi itu ada dan saat ini masih digodok gitulah, masih dalam pembahasan. Oke ya, Sobat K, sepertinya semakin menarik ini Mas, semakin malam semakin banyak dari Sobat K juga langsung ini bergabung dengan kita dengan menyampaikan pendapat-pendapatnya, saran-saran dan juga pertanyaan. Masih ada satu segmen lagi di mana kita akan membahas masalah mengenai dugaan adanya intimidasi yang dialami oleh Wakil Bupati Jember, Kiai Mukit, dan juga masalah-masalah lain di satu segmen berikutnya. Tapi saya harus jeda dulu. Saya akan putarkan sebuah lagu ini dari Raisa dan juga Dipa Barus dengan judul Main.